Halo Sobat Tani semua, salam sukses, salam petani tulen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara proses pembuatan pupuk organik padat, yaitu berupa pupuk organik padat kandang sapi atau kohe sapi, yang mana pada proses pembuatannya super mudah atau tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup 2 minggu pupuk kandang yang kita butuhkan sudah jadi. Selain proses pembuatannya mudah, juga nyaris tanpa membutuhkan modal sedikit pun. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah video ini serta aktifkan lonceng notifikasinya. Hal yang utama yang kita butuhkan dalam proses pembuatan pupuk kandang yaitu mengumpulkan kohe sapi atau feses sapi, baik dikumpulkan dari kandang ternak sendiri ataupun kandang ternak milik tetangga. Jika kohe sapi milik tetangga diberikan kepada kita ya kawan-kawan. Jadi pada proses pengumpulan kohe sapi, sampah plastik yang tercampur dengan kohe sapi itu dipisahkan ya kawan-kawan. Setelah itu kita kumpulkan dalam satu tempat atau wadah di mana tidak terkena hujan ataupun cahaya matahari. Langkah selanjutnya kemudian kita mengumpulkan dedaunan busuk atau dedaunan yang sudah lapuk dimakan waktu. Dedaunan yang kita kumpulkan itu kita ambil dari bawah pohon, baik itu pohon yang berada di hutan ataupun pohon yang tidak pernah terkontaminasi dengan pupuk kimia ataupun pestisida kimia ya kawan-kawan, agar mikroba yang dihasilkan itu murni, masih alami dan tidak pernah terkontaminasi dengan bahan sintetik. Selanjutnya kita kembangkan dulu mikrobanya ya kawan-kawan, dengan menggunakan dari sumber karbohidrat ataupun protein, baik itu berupa karbohidrat nasi ataupun karbohidrat dari ubi jalar ataupun karbohidrat dari kentang ya kawan-kawan, ataupun bisa menggunakan gula aren dan gula biasa ya, gula pasir atau gula putih, dan bisa menggunakan dedak halus. Jadi itu sumber makanan bagi bakteri atau sumber pengembang biakan untuk bakteri atau mikroba yang kita hasilkan dari bawah pohon hutan ya kawan-kawan. Dan tadi kawan-kawan bisa lihat saya menambahkan sedikit garam, dedak dan sedikit gula ya. Garamnya di sini berfungsi hanya menambah mineral bagi pupuk. Kemudian juga saya menambahkan 2 botol POC atau pupuk organik cair, yang mana bertujuan untuk menambah kadar hara yang terkandung pada pupuk yang ingin kita buat. Selain daripada itu, menambah juga mikroba yang ada pada pupuk yang akan kita hasilkan nanti ya kawan-kawan, karena POC itu terdiri dari beberapa mikroba. Selain mikroba juga terdiri dari beberapa asam amino. Jadi selain menambah mikrobanya juga menambah kadar unsur hara yang ada pada pupuk kandang nantinya ya kawan-kawan. Sebaiknya mikroba yang kita biarkan itu didiamkan selama kurang lebih 3 hari ya kawan-kawan, untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik karena sudah berkembang sempurna. Jika kawan-kawan tidak mau membiarkannya atau menyimpannya dalam 3 hari juga tidak apa-apa, karena dia akan berkembang sendiri di pupuk kandang nantinya. Namun alangkah lebih baiknya ketika kita diamkan dulu selama 3 hari. Jadi proses perkembangbiakannya itu sudah banyak atau sudah bagus, sehingga dia tidak berkembang lagi nanti pada proses pembuatannya. Dia tinggal menguraikan bahan organik yang ingin kita buat jadi pupuk. Jadi setelah kita diamkan selama kurang lebih 3 hari proses perkembangbiakan mikroba, kita saring ya kawan-kawan. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah ember, masing-masing 1 liter per ember ya kawan-kawan, untuk kita siramkan ke media atau pupuk yang ingin kita buat. Proses penyiraman mikroba kepada media bahan organik atau kohe sapi, lapisan
bawah itu kita menggunakan ember ya yang dilubangi bagian bawahnya untuk mempermudah kita dalam proses penyiraman. Kawan-kawan juga bisa menggunakan sprayer ataupun gembor. Namun di video ini saya menggunakan ember dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat kita dalam proses penyiraman kohe sapi, sehingga waktu yang kita butuhkan tidak lama ya kawan-kawan. Jadi setiap lapisan pupuk yang ingin kita buat itu sebaiknya tipis ya, dengan ketebalan sekitar 10 cm per lapisan, supaya proses pembuatan pupuknya berjalan lebih cepat dan mikroba yang kita siramkan itu bisa menembus sampai dasar lapisan ya kawan-kawan, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Bahkan cukup 2 minggu pupuk yang kita buat sudah jadi ya kawan-kawan. Jadi lapisan kedua itu saya menggunakan aram sekam, bukan cuma hanya aram sekamnya, tapi dari ketiga campuran bahan ya, baik itu aram sekam, abu sekam maupun sekam padinya juga ikut ya kawan-kawan. Karena kebetulan sekam di sini cukup mudah kita dapatkan ya kawan-kawan, meskipun tanpa menggunakan sekam juga tidak apa-apa. Meski hanya full kohe sapi itu saja itu tidak jadi masalah ya kawan-kawan. Jadi pada proses pembuatan pupuk organik padat itu kita tidak perlu mempersulit diri ya kawan-kawan, ambil saja yang mudah didapatkan di sekitar kita. Nah, ini dia penampakan atau bentuk mikroba yang kita kembang biakan, yang kita simpan selama kurang lebih, kalau nggak salah, 3 hari ya kawan-kawan. Dia ada yang putih-putih di permukaan wadah atau permukaan air mikroba yang kita kembang biakan selama kurang lebih 3 hari. Kemudian setelah kita diamkan selama 3 hari, itu kita saring sama seperti proses pertama. Kemudian kita juga siramkan ke lapisan kedua, yaitu lapisan sekam yang ketiga campuran bahan tadi, sekam, aram sekam, sama abu sekamnya. Setelah kita siramkan di lapisan kedua, kita lapisi lagi dengan bahan organik dari kohe sapi. Jika kawan-kawan tidak memiliki kohe sapi, kawan-kawan bisa menggunakan kohe yang lainnya seperti kohe ayam dan lain. Jadi proses pembuatan pupuk organik padat, baik berupa pupuk kandang sapi, pupuk kandang ayam, pupuk kandang kambing dan lain-lain itu, atau proses pembuatan pupuk organik padat, apapun itu pupuk organik padatnya, itu prosesnya hampir sama ya kawan-kawan, atau bahkan sama, karena prosesnya perlu yang namanya dekomposer, dan proses dekomposer itu sama ya kawan-kawan. Jadi meskipun misalkan kawan-kawan tidak ada kohe sapi di daerah kawan-kawan, bisa menggunakan kohe yang lain. Alangkah lebih baiknya ketika bahan-bahan baik berupa kohe ayam, kohe kambing, dan kohe sapi itu berada di sekitar kawan-kawan, itu bisa dicampur sekaligus ya kawan-kawan, itu tidak jadi masalah. Jadi setiap lapisan itu berbeda-beda bahan organik yang kita kumpulkan ya. Oh iya kawan-kawan, POC dan garam yang saya campurkan tadi di mikroba itu tidak perlu ada ya kawan-kawan. Jadi meskipun hanya menggunakan daun-daunan lapuk yang kita campur dengan baik berupa dedak halus ataupun air cucian beras ataupun bahan karbohidrat yang lain, itu tidak jadi masalah ya kawan-kawan. Jadi kita membuat pupuk organik padat itu atau pupuk organik kandang sapi itu bisa dikatakan 0% biaya ya kawan-kawan. Jadi di sini saya ada punya mesin untuk pembuatan pupuk kandang ya kawan-kawan. Namun ketika kawan-kawan tidak menggunakan mesin itu tidak jadi masalah ya. Jadi pada saat proses tahap akhir, kawan-kawan tinggal
mencangkul bahan organik yang selesai terdekomposer, kemudian kita masukkan dalam karung. Bongkahan-bongkahan yang masih keras itu tinggal kita hancurkan dengan cangkul ataupun alat yang lainnya kawan-kawan. Jadi di sini pun saya tidak menggunakan mesin ya, pada tahap akhir saya cukup menggunakan cangkul dan menghancurkan bongkahan yang masih padat. Karena kenapa? Pupuk yang saya hasilkan masih dalam keadaan masih lembab, sehingga untuk menggunakan mesin pencaca itu masih belum bisa ya kawan-kawan, karena bahan organik yang akan kita buat jadi pupuk itu masih dalam keadaan lembab dan lengket di mesin ketika kita mengoperasikan dengan menggunakan mesin. Jadi saya hanya sekedar menggunakan cangkul seperti yang kawan-kawan lihat di sini ya kawan-kawan. Jadi ini proses pembuatan pupuk kandang ini masih tahap berlangsung ya, atau masih proses dekomposanya berjalan. Namun karena saya mau menggunakan pupuk ini secara cepat, jadi saya gunakan sebagian pupuk kandang yang sudah saya dekomposer ini dengan menggunakan alat cangkul, dan langsung saya masukkan di karung ya kawan-kawan. Dan pupuk ini saya mau gunakan di lahan sawah ya, atau lahan yang ingin saya budidayakan padi. Jadi proses pembuatan pupuk organik padat itu tidak perlu melakukan proses pembalikan ya, cukup ditampung selama 2 minggu, lebih lama lebih bagus, dan kemudian disimpan dalam karung. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf bagi kawan-kawan yang ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan coret-coret di bawah kolom komen ya kawan-kawan. Oke, wassalam.